Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Berbahagia kini. Lama, 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 lama. Kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu, janganlah lupakan Happy Heart Ministry. Halo, halo, selamat sore. Bapak, Ibu, Opa, Oma, jemaat setia Happy Heart Ministry yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan ibadah Happy Heart Ministry GKBP Fajar Pengharapan. Walaupun kita masih bertemu secara online ya Bapak Ibu. Tidak lupa sore ini saya juga menyapa jemaat Happy Heart yang berada di Bale Endah, Dayakolot, ada di Lembang, di Cimahi, dan tentu saja di Bandung dan dimanapun saja berada. Semoga Bapak, Ibu, dan Oma Opa senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Bapak, Ibu, tidak habis-habisnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan. Walaupun COVID-19 ini belum juga berlalu, tetapi Tuhan Yesuslah yang senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Yanto Aliman, Ketua Happy Heart Ministry GKBP Fajar Pengharapan. Saya silakan Bapak Yanto Aliman. Baik, terima kasih Bu Ratna. Bapak Ibu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di pertemuan Happy Heart pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf kalau Bapak Ibu melihat di slide promosi atau di brosur di mana pertemuan Happy Heart pada sore hari ini, moderatornya adalah Bapak Agus Susanto. Namun karena Pak Agus dalam kondisi yang kurang sehat, sore hari ini, moderatornya digantikan oleh Ibu Ratna Sujatmiko. Kita berdoa supaya Pak Agus bisa cepat pulih kembali kesehatannya. Bapak Ibu, udah hampir 1 bulan pemerintah memberlakukan PPKM darurat atau PPKM level 4 karena paparan COVID-19 terus meningkat. Sehingga ibadah Happy Heart juga masih harus dilakukan secara online ya. Kita berdoa terus supaya Tuhan terus ikut campur tangan sehingga COVID-19 ini bisa melandai dan kita bisa beribadah kembali secara onsite seperti biasa. Namun kita bersyukur kalau Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pertemuan walaupun secara online. Saya berdoa supaya Bapak Ibu walaupun di kondisi yang tidak mudah, tetap diberikan keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pertemuan Happy Heart walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, menyertai Bapak Ibu semua yang mengikuti acara Happy Heart ini Tuhan, untuk berikan kesehatan dengan sempurna, dan kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk sebentar, kalau kami hendak melakukan ibadah, Kau berkati Bu Ratna yang akan menyampaikan sebagai moderator, biar acara ini berjalan dengan lancar. Juga kami mohon berkat untuk Bu Tresia yang akan membagikan kesaksiannya. Biarlah kesaksiannya menjadi menambah kekuatan daripada iman percaya kami kepadamu Tuhan.
Dan terutama sekali Tuhan, kami berdoa untuk Pak Petrus yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Kau pakai juga Pak Petrus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk bagi kami semua, baik itu yang mengikuti secara online melalui YouTube maupun melalui Zoom meeting Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya belum kelihatan. Amin. Terima kasih Bapak Yanto. Bapak Ibu, Oma Opa yang senantiasa dikasihi Tuhan, pertemuan kita kali ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Nah, ini di bulan Agustus ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita masih beribadah secara onsite, yaitu secara bertatap muka, secara langsung dengan Bapak Ibu, selalu ada acara Festival 17-an yang sangat meriah, yang diprakarsai oleh Ibu Ellen. Seksi acara kita yang handal dan penuh ide. Tetapi karena kali ini kita belum bisa bertemu secara langsung, nah kita jadi belum bisa mengadakan perayaan seperti biasanya ya Bapak Ibu, karena kita belum merdeka dari COVID-19. Ya, semoga COVID ini segera berlalu dan kita tetap Tuhan beri kekuatan dan terus semangat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, supaya kita semangat dan COVID ini segera berlalu, kita harus merdeka dari COVID ini. Ya, negara kita sudah merdeka 76 tahun, tetapi kenapa kita belum merdeka dari COVID ini? Ayo kita bersama-sama, kita semangat merdeka 3 kali ya, Bapak Ibu, Oma Opa, ayo semua merdeka, 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 amin ya, kita pasti merdeka. COVID kita kalahkan karena Tuhan Yesus setelah mengalahkan maut. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari dengan sepenuh hati dan dengan sukacita kita memuji bersama. Selamat sore Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Mari kita sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, puji Tuhan. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Pada sore hari ini, kita mau mengucap syukur, sebab sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar pujian ini kami naikkan untuk mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada buat anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biar kami memuji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya, haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat Happy Heart Ministry yang berbahagia, kita tahu pandemi ini belum berakhir, walaupun sudah berjalan selama 1,5 tahun. Dalam waktu tersebut, ada beberapa jemaat yang terpapar COVID-19. Tapi oleh karena perlindungan dan pertolongan Tuhan, banyak yang kembali sembuh dan sehat. Tetapi juga kita ikut prihatin karena ada yang Tuhan panggil untuk mendahului kita semua. Ya, Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita semua. Kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Teresia yang telah Tuhan sembuhkan dari paparan COVID-19 bersama dengan putra dan mamahnya. Ibu Teresia ini sebagai sekretaris Happy Heart Ministry dan juga aktif melayani di Shine Ministry GKPB Fajar Pengharapan. Ya, Ibu Teresia yang sangat lincah, ulet, dan bersemangat. Tentunya cantik. Silahkan Ibu Teresia. Halo, Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada sore hari ini saya boleh bersama-sama untuk menyaksikan kasih dan kebesaran Tuhan. Pada tanggal 12 Juni, anak saya ikut pelayanan di daerah Kota Bandung. Waktu itu anak saya pulang malam jam 9:30-an. Kondisi masih baik-baik saja karena kita sebetulnya dari tahun sebelumnya kita udah nggak pernah keluar rumah gitu kan. Nah waktu itu anak saya masih baik-baik saja dan pada hari Senin pagi anak saya tiba-tiba panas. Anak saya panas, dia bangunin saya pagi-pagi jam 6, tapi kondisi dia sudah pakai masker gitu kan. Mami, aku panas, katanya aku panas gitu kan. Saya loncat kaget karena menurut saya panas saat ini tuh menjadi sebuah ketakutan gitu kan. Nah akhirnya saya bilang, Mami nggak boleh deket-deket, Mami nggak boleh deket-deket gitu kan. Dia teriak-teriak. Aduh saya kaget. Nah, pas gitu ya oke, udah Dedek di kamar, saya bilang gitu. Mami di luar, Mami yang urusin semuanya, saya bilang. Waktu itu saya memberikan obat yang saya punya yang ada di rumah gitu kan. Nah, itu kondisi masih panas, tapi terus anak saya tuh sekitar jam 9 ditelepon sama salah satu temannya. Dia bilang, Cel mau konfirmasi nih katanya, kamu sakit nggak gitu kan? Iya dari pagi aku panas. Oh ternyata kemarin kita pelayanan semuanya sakit hari ini katanya, dia bilang gitu. Oh gitu ya gitu. Terus anak saya bilang, Mami ternyata yang kemarin pelayanan itu semua sakit hari ini. Kalau nggak salah ada 18 orang lah waktu itu pelayanan. Sakit semua, saya bilang teh. Oh ya udah. Akhirnya saya telepon ke ketua tim saat itu, Bapak Andrew, saya telepon. Saya bilang, saya mau kasih tahu kalau Icel juga panas gitu. Oh ya oke, kamu pujian dan penyembahan aja katanya gitu.
Oke, saya bilang. Nah itu saya pujian penyembahan 1,5 jam. Jadi posisinya anak saya di dalam kamar, saya di luar sama mama saya. Pujian 1,5 jam. Selesai terus saya tanya, saya bilang gimana Dek? Enak Mi katanya, nggak panas dingin, terus nggak pusing katanya. Oke, saya bilang puji Tuhan, udah beres. Saya setiap beberapa jam saya kontrol anak saya. Tapi pas di jam 12 malam ternyata dia panas tinggi lagi. Mi aku demam lagi katanya. Akhirnya saya telepon salah satu sepupu saya bilang kondisi anak saya. Oh katanya ini mah harus di swab katanya gitu kan. Akhirnya saya telepon saudara saya yang kebetulan ada jadi suster di salah satu rumah sakit. Saya bilang saya minta di swab besok pagi, tolong ke rumah. Saya bilang gitu. Oke katanya. Ternyata hasilnya kita bertiga di swab positif. Waktu itu di rumah ada mama saya. Sebetulnya mama saya nggak di rumah saya, cuman waktu itu tanggal 6 itu ada vaksin kan di Fajar. Saya harus antar mama saya. Kebetulan saya pun mendapat jatah di situ. Jadi akhirnya kita berdua divaksin. Tapi akhirnya mama saya juga terkena positif di situ kan. Awalnya saya merasa baik-baik saja, merasa gimana. Tapi begitu mendengar positif, akhirnya saya juga tumbang. Akhirnya tiba-tiba saya jadi panas, batuk nggak jelas, pusing apa bagaimana. Pokoknya udah akhirnya saya bilang, oke, kita di kamar masing-masing, saya bilang gitu. Kita di kamar masing-masing, jangan ini. Jadi kalau keluar kita harus pakai masker. Udah, akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Anak saya keluar pun kan sedang pelayanan gitu. Kok bisa kena gitu kan? Tapi saya itu nggak ada jawaban. Cuman saya takut, gelisah. Dan roh ketakutan saya sangat besar sekali karena dalam seminggu sebelumnya itu saya udah setiap hari itu udah mengucapkan bela sungkawa terus di grup WA gitu ya, teman apa semua gitu. Setiap hari saya menyampaikan bela sungkawa. Nah di saat itu saya ketakutan, saya tidak tahu harus bagaimana, saya tidak mengerti harus menanganinya seperti apa. Tapi begitu banyak, saya juga bingung, hanya kemurahan Tuhan yang saya rasakan saat itu, di saat saya sedang panas, rasa sakit, menggigil, demam tinggi, itu udah nggak jelas. Di mana saya harus mengurus mama saya harus mengurus anak saya, kondisi saya pun boleh dibilang sangat tidak baik waktu itu. Ngap apa segala macam begitu kan, sampai teman-teman saya kasih support sama saya, banyak sekali teman-teman saya yang saya luar biasa di situ ya, saya boleh melihat kemurahan Tuhan. Semasa saya isoman 3 minggu saya isoman di rumah, Tuhan siapkan semuanya, Tuhan sediakan semuanya. Tiba-tiba saya juga nggak tahu karena saya waktu itu tidak pegang HP gitu kan ya, hanya saya memberitahu hanya ke beberapa orang kalau saya sedang isoman. Tapi Tuhan begitu baik. Dari makan pagi, makan siang, makan malam, Tuhan cukupkan semua. Orang ngirim ke saya. Terus orang kirim vitamin, obat-obatan, snack. Sampai ada teman yang kirim telur ayam kampung itu 3 hari sekali, 20 butir. Sampai ada beberapa teman yang saya bilang, stop, jangan kirim, saya bilang. Ini udah banyak, saya bilang gitu ya. Tapi ya itulah kemurahan Tuhan, di mana saya saat itu saya juga tidak tahu saya harus bagaimana, tapi Tuhan kirim orang-orang yang sungguh luar biasa. Oke, Tres, saya kirim vitamin, ini harus kamu makan ya, katanya. Oke, saya kirim obat ya. Wah, segala macam. Akhirnya selama isoman itu, benar-benar saya tidak pernah mengeluarkan uang, luar biasa. Malahan ada teman-teman sebagian itu dia ingin mengirimkan makanan sama saya, tapi mereka pada sibuk karena di Jakarta segala macam. Akhirnya dia tiba-tiba teman saya, Tres, aku udah transfer ya, sebelah. Ini dari teman-teman katanya, buat kamu makan apa segala macam katanya. Aduh, saya bilang nggak usah gitu kan. Nggak, pokoknya lu harus happy. 3D ya, Tres katanya gitu. Saya bilang, apaan 3D? Doa, dahar, drakor katanya gitu kan. Oh, saya bilang, oke.
pokoknya kamu nggak boleh stres, kamu harus sehat, kamu punya anak-anak katanya gitu kan, kamu harus urus mami kamu, nggak bilang gitu. Puji Tuhan, begitu banyak orang-orang yang mengasihi saya, begitu perhatian sama saya. Sampai pas hari itu saya langsung, begitu saya di swab positif, saya langsung telepon. Maaf, langsung saya telepon sama ketua tim yang waktu itu anak saya pergi kan. Saya bilang, Pak Andrew, saya hanya mau kasih tahu kalau anak saya juga positif, saya positif, dan mama saya positif. Oh ya oke, pokoknya doa terus kan. Sampai akhirnya kita tuh setiap malam kita berdoa, kita Zoom sama-sama bersama 18 orang ini tiap malam, tidak pernah lewat. Kita terus berdoa, kita meminta belas kasih Tuhan, kita saling mendoakan, walaupun dalam kondisi sakit, kita mendoakan teman kita yang lagi sakit gitu kan. Luar biasa sekali, begitu banyak teman-teman yang mendukung, begitu banyak yang memperhatikan baik dalam segala hal gitu kan. Saya tidak pernah beli obat, tidak beli vitamin, tapi semuanya Tuhan cukupkan. Jadi saya melihat bahwa di sini kasih Tuhan luar biasa. Tuhan mengizinkan saya untuk menerima menjalani penyakit ini gitu kan. Saya diizinkan Tuhan, tapi justru di situ saya melihat kuasa Tuhan. Tuhan ingin memperlihatkan gitu kan, memperlihatkan pada hidup saya. Tuhan berkarya dalam hidup saya, bahwa di situ Tuhan bilang, kamu nggak usah takut, Tuhan siapin semuanya. Saya melihat seperti Nabi Elia di Sungai Kerit, ya, burung gagak itu setiap pagi dan petang mengirimkan makanan gitu kan. Nah saya pun melihatnya seperti begini gitu kan. Semuanya keperluan saya, keperluan mama saya, keperluan anak saya, semuanya Tuhan cukupkan, malahan lebih gitu kan. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa luar biasa Tuhan dalam kehidupan saya. Terlebih lagi setelah saya masa isoman selesai, malahan sekarang yang sebelumnya saya setelah kematian suami saya meninggal 1 tahun yang lalu, saya tuh nggak bisa tidur cepat. Saya selalu tidur di atas jam 4 pagi, saya baru bisa tidur. Tapi setelah saya melewati masa ini, akhirnya saya sekarang tuh jam 9, jam 10 saya udah merasa ngantuk. Puji Tuhan banget, dengan kejadian ini saya juga jadi bisa tidur lebih cepat, hidup bisa jadi lebih sehat. Jadi menurut saya luar biasa. Tuhan izinkan saya sakit, tapi saya menerima kasih Tuhan, saya melihat kasih Tuhan lebih besar dari penyakit yang saya alami. Saya punya keyakinan dan memang Tuhan juga bilang bahwa anak-anak Tuhan itu pasti kuasanya lebih besar gitu kan. Tuhan berikan kuasa buat kita semua. Jadi saya di sini support buat saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang sakit atau sekarang mungkin lagi isoman, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan mungkin itu saja, dan saya juga ingin mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap walaupun bagaimana prokes 5M harus tetap dijalankan. Jadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Juga kita harus dukung pemerintah. Kalau saat ini pemerintah juga kan sedang menggalakkan vaksin. Yuk kita sama-sama divaksin supaya semuanya itu bisa, kita semua boleh sehat gitu kan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Andrew, buat Ibu Nelly Wijaya, yang kebetulan Ibu Nelly itu koordinator Direktorat Kategorial. Beliau sangat luar biasa, lagi waktu saya sakit, saya tidak tahu Ibu Nelly ini dengar dari siapa, tapi saat saya sakit beliau intens ya hubungi saya, bahkan beliau menanyakan beberapa hal yang Bu Tres perlu apa katanya, ada obat apa yang kurang. Saya bilang saya vitamin C saya kurang, saya bilang gitu kan. Oke,
Taunya semua seabrek-abrek obat-obatan ya, vitamin D, vitamin C, ada zinc, apa segala macam. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan teman-teman. Handai Tolan, Bapak Andrew, Ibu Nelly, terima kasih. Hanya Tuhan yang mengembalikan itu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kesaksian saya ini bisa menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau menolong hambanya yang dikasihinya, anak-anaknya, udah pasti tuntas dan sehat sempurna. Terima kasih Ibu Teresia. Terus sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sore hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan menyegarkan rohani kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penatua kita, Bapak Petrus Nawawi, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pusat GKPB Fajar Pengharapan. Untuk tema kali ini, tetap segar di masa sukar. Ya, tetap segar di masa sukar. Mari kita simak bersama-sama. Saya silahkan Bapak Petrus Nawawi. Terima kasih Ibu Ratna. Saya tadinya mau nyanyi seperti Ibu Ratna, halo, halo, halo gitu, tapi tadi saya coba-coba kok nggak keluar-keluar, Bu. Jadi ya mohon maaf. Jadi saya nanti belajar nyanyi dulu, baru nanti saya coba dalam pertemuan Happy Heart yang akan datang. Selamat sore Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, semuanya yang luar biasa. Terima kasih tadi kesaksian juga dari Ibu Teresia yang sangat-sangat memberkati. Memang betul bahwa di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, kita sangat membutuhkan Tuhan tentunya. Karena dari Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita akan harapkan dan kita akan dapatkan. Tapi yang kedua, di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, kita memerlukan orang-orang di dekat kita. Pertama tentunya adalah keluarga kita, dan yang kedua adalah gereja di mana kita berada, gereja di mana kita tertanam. Disitulah kita akan saling dukung, kita akan saling support, kita akan saling mendoakan, kita akan saling membantu, seperti yang tadi sudah disaksikan oleh Ibu Teresia. Jadi saudara, memang di tengah masa pandemi ini ada banyak hal yang kita alami yang di luar apa yang mampu kita hadapi, apa yang mampu kita atasi. Namun jangan khawatir, selama ada Tuhan, kita akan mampu mengatasi apapun juga. Dan selama kita bersama-sama, kita akan disanggupkan untuk menanggung semuanya dan menang bersama-sama. Itu sebabnya untuk saudara yang juga kalau ada yang terpapar COVID dan memerlukan bantuan selama isoman, saudara bisa juga menghubungi ketua kesan masing-masing, karena gereja menyediakan bantuan, baik itu berupa vitamin, maupun itu berupa makan siang atau makan malam, atau juga berupa hal-hal lain yang diperlukan. Itu sebabnya silakan hubungi, dan di tengah situasi seperti ini kita ingin sama-sama menyingsingkan lengan baju kita untuk kita saling menolong dan saling membantu di antara kita dan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tema kita pada hari ini adalah tetap segar di masa sukar. Saya ingin membuka dengan presentasi PowerPoint. Saya siapkan dulu. Maaf, bentar.
Bentar, 1,5 menit. Ya. Baik. Nah, tema kita adalah tetap segar di masa sukar. Jadi saudara, hidup kita memang betul bisa tetap segar di dalam masa apapun juga, termasuk di dalam masa yang sukar dan bahkan sangat sukar. Saya akan bacakan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pertemuan istimewa pada sore hari ini dalam tangan-Mu, menyerahkan khususnya semua hamba-hamba-Mu yang hadir dalam acara ini, yang mendengarkan baik melalui YouTube maupun Zoom. Kami berdoa, memohon kepadamu di tengah masa yang tidak mudah ini, kami boleh tetap melekat kepadamu, sehingga kami boleh tetap senantiasa disegarkan. Dalam keadaan apapun, kami boleh tetap segar dan berbuah bahkan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu sekarang, ya Tuhan. Terangi mata hati kami oleh kebenaran firman-Mu, dan jelaskan oleh Roh Kudus yang menolong kami, untuk kami mampu mengerti, dan terlebih hamba-Mu untuk mampu menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, setiap negara mempunyai aturan dan juga mempunyai hukum yang berbeda-beda tergantung dari negara tersebut. Salah satu aturan atau hukum yang berlaku adalah bagaimana mengendarai kendaraan umum di jalan umum, baik itu jalan raya maupun jalan tol. Pendek kata, ketika berada di jalan umum, maka ada undang-undang, ada peraturan, ada hukum yang mengatur di suatu negara, di setiap negara, tentang bagaimana orang berkendara di jalan umum. Di Indonesia berlaku undang-undang di mana kalau orang berkendaraan di jalan umum, maka ia harus berada di sebelah kiri jalan. Selama ia berada di sebelah kiri jalan, maka kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, maka dia mempunyai jalan yang sudah disiapkan untuknya, dan tidak akan mengalami berbagai macam masalah. Kecuali tentunya kalau ada kecelakaan. Tetapi dalam urusan-urusan yang normal biasa tentunya akan semua berjalan dengan baik. Selama apa? Selama ia berada di jalan, selama ia berada di bagian dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun kalau ia kemudian berusaha untuk keluar dari aturan itu dan berjalan di sisi yang lain, contohnya misalnya di sebelah kanan, maka belum apa-apa dia akan kena banyak urusan. Bisa dia ditangkap polisi, bisa dia tertabrak, dan sudah tertabrak dia yang salah lagi. Kenapa? Karena berada di tempat yang salah. Mengapa? Karena tidak mengikuti aturan yang ada. Karena tidak mengikuti hukum yang berlaku. Nah, saudara, saya rasa hidup kita pun juga sama seperti itu.
Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita ditempatkan Tuhan di situ. Dan untuk kita dapat hidup di tengah-tengah keadaan yang seperti demikian, Tuhan mengatur hidup kita dengan firman-Nya. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya. Untuk apa? Untuk supaya selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, maka keadaan kita baik-baik saja, saudara. Jadi sebetulnya, hidup kita itu baik atau tidak baik, bukan tergantung kepada keadaan yang kita hadapi. Bukan tergantung pada situasi yang ada di depan kita sekarang. Tetapi sangat tergantung semata-mata hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang mengatur hidup kita dan menentukan hidup kita. Dan juga sebetulnya tergantung pada kita. Apakah kita mau mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan tersebut atau tidak. Nah, saudara, kalau kita mau hidup di dalam kehidupan kita, mengalami semua kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang tadi mengajarkan kepada kita setidaknya ada 3 hal penting dalam hidup kita. Supaya di dalam kehidupan kita, entah itu di dalam keadaan sulit, entah itu di tahun yang kering gersang, entah itu di dalam situasi yang menakutkan, menekan, kita bisa tetap dalam keadaan baik-baik saja. Nah, apa itu? Itu yang akan menjadi renungan kita bersama-sama pada sore hari ini. Yang pertama, kalau kita ingin hidup kita tetap segar di tengah-tengah masa yang kering sekalipun, maka yang pertama, saudara, tadi firman Tuhan kita masih ingat, dikatakan yang tidak khawatir akan tahun kering. Tidak khawatir pada waktu tahun kering, pada waktu musim yang kering. Jadi saudara, musim kering itu, atau masa kemarau itu, atau situasi yang sulit itu, pasti akan datang di dalam hidup kita. Kalau itu menjadi masalah di dalam hidup kita, artinya masalah itu pasti akan datang dalam hidup kita. Jadi jauh-jauh hari Tuhan sudah mengingatkan bahwa tahun kering itu akan datang. Tapi jangan khawatir. Tahun yang sulit itu, keadaan yang tidak mudah itu pasti datang. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena itu juga pasti akan berlalu. Jadi dengan kata lain, saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu mengetahui keadaan kita. Ia sudah mengingatkan kita dengan firman-Nya. Bahwa masa sulit, kekeringan, pergumulan, persoalan, itu merupakan bagian dari kenyataan kehidupan yang harus kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Jadi jangan bingung kalau kita menghadapi masa yang sulit. Jadi jangan bingung kalau kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Di tengah-tengah tahun yang kering. Karena yang penting dikatakan di situ apa? Oleh firman Tuhan tadi, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi rupanya saudara, yang penting itu bukan keadaan yang kita hadapi, bukan. Keadaannya itu tahun kering, kata Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang penting itu adalah apa? Yang penting itu adalah hidup kita. Hidup yang bagaimana? Hidup yang mengandalkan Tuhan,
dan yang tetap berharap kepadanya. Kalau hidup kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap berharap padanya, jangan takut. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk kita menggumuli masalah yang kita sendiri tidak mampu mengatasinya. Yang kita sendiri juga bingung bagaimana menghadapinya. Tetapi senantiasalah fokus pada Tuhan. Tapi senantiasalah bergantung dan hidup di dalam kasih anugerah-Nya. Sebab sekali lagi, seperti saya katakan tadi, hidup kita itu bukan tergantung kepada keadaan yang kita hadapi. Bukan juga kepada manusia yang kita hadapi, bukan kepada siapapun. Tetapi hidup kita hanya tergantung kepada Tuhan saja. Nah, orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang yang terus menaruh harapnya kepada Tuhan, digambarkan di ayat yang tadi saya baca itu, dikatakan orang itu hidupnya akan seperti apa? Dikatakan hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, apapun yang kita hadapi, jangan takut dan khawatir. Tapi pastikan hati kita tetap berharap kepada Tuhan. Tapi pastikan hidup kita tetap mengandalkan Tuhan saja. Karena kalau itu yang kita lakukan, sekalipun tahunnya itu tahun kering, sekalipun tahunnya itu tahun yang tidak mudah, tapi hidup kita akan tetap segar. Hidup kita bahkan akan terus berbuah-buah. Siapa yang mengatakan demikian? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita. Firman Tuhan yang memberitahu kepada kita. Jadi saudara, betul keadaan sekarang tidak mudah. Sudah 1,5 tahun kita menjalani situasi seperti ini. Entah sampai kapan ini semua akan berakhir. Betul, ini tidak mudah. Semua orang mengakui. Saya pun mengakui. Semua kita merasakan. Saya pun merasakan. Tapi jangan khawatir. Jangan takut. Selama hidup kita mengandalkan Tuhan, selama kita berharap hanya kepada Tuhan saja, maka kita akan tetap segar. Bahkan kita akan tetap menghasilkan buah, kata firman Tuhan. Mengapa? Karena orang yang seperti itu adalah orang yang hidupnya itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Akarnya merambat ke batang air. Nggak pernah kehabisan suplai, saudara. Karena itu, mari kita andalkan Tuhan. Di tengah masa ini, dan di tengah masa seperti apapun, tetap taruh harap kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dikatakan di sini, saudara, yang kedua yang kita perlu cermati, kalau tadi dikatakan yang tidak khawatir pada tahun kering, maka yang kedua ini kita perlu mengerti dikatakan yang tidak khawatir. Jadi kalau Tuhan memelihara, itu pasti. Kalau Tuhan terus mengalirkan suplai, yang ibaratnya dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak pernah kehabisan suplai. Saudara, yang menjadi persoalan dalam situasi seperti itu rupanya adalah
khawatir. Itu sebabnya dikatakan yang tidak khawatir. Jadi yang menjadi perbedaan antara orang dengan orang yang menghadapi masalah yang sama, situasi yang sama, kesulitan dan beban persoalan yang sama, yang membedakannya itu apa? Yang membedakan itu adalah bagaimana sikap hati atau respon dari orang tersebut. Kalau sikap hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran, kalau responnya adalah respon yang penuh dengan kekhawatiran, maka itu yang akan menjadi persoalan. Jadi saudara, yang harus disingkirkan kalau begitu apa? Yang harus disingkirkan yaitu khawatir. Takut itu harus disingkirkan. Saudara, khawatir bagi manusia itu hal yang wajar. Artinya wajar begini saya jelaskan. Wajar artinya setiap orang bisa khawatir. Tapi ada tapinya. Orang tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Apa bedanya khawatir dengan hidup dalam kekhawatiran? Bedanya itu seperti begini, saudara. Api itu bisa dianggap baik, tapi bisa juga menjadi tidak baik. Di rumah kita perlu api untuk kebutuhan rumah tangga dalam ukuran batasan tertentu, dalam situasi tertentu. Waktu masak kita perlu api. Waktu lampu mati kita nyalakan lilin kita perlu api. Tapi itu saja cukup. Jangan lebih. Jangan berlebihan. Kalau rumah itu seluruhnya sudah dikuasai api, itu yang tidak benar. Demikian juga dengan hidup kita. Kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Tidak khawatir, dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Itu orang yang hidupnya terus menghasilkan buah. Karena kalau kita tidak khawatir, saudara, kita bisa terus melihat pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita tidak khawatir, kita bisa terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Yang mencuri itu semua adalah kekhawatiran dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran yang bisa membakar seluruh hidup kita dan bahkan membinasakan kita? Saudara, yang perlu kita ketahui, untuk kita tidak khawatir, yang pertama kita harus berharap kepada Tuhan. Saudara tahu, kekhawatiran itu sama seperti harapan. Kalau khawatir itu harapannya negatif, kalau pengharapan itu positif. Kalau pengharapan itu kepada Tuhan, tapi kalau kekhawatiran itu tumpuannya adalah pada diri sendiri atau hal lain di luar Tuhan. Itu sebabnya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, kepada siapa kita mempercayakan hidup kita, itu menentukan arah hidup kita. Itu menentukan kualitas hidup kita. Nah, bila kita berharap kepada manusia, ya pasti itu akan mengecewakan dan menimbulkan kekhawatiran. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kalau kita mengandalkan hal-hal di luar Tuhan, ya pasti itu akan mengecewakan. Kenapa? Karena semua itu tidak pasti. Tetapi kalau kita mempercayakan, karena kita berharap hanya kepada Tuhan, maka itu tidak akan mengecewakan. Jadi jangan khawatir, tapi ganti dengan berharap. Ingat, kalau khawatir itu negatif, tapi kalau berharap itu positif karena kepada Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tidak khawatir?
Supaya kita tidak khawatir, kita perlu firman Tuhan. Saudara, kepada apa yang menjadi input yang kita terima dan kita masukkan, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Bila input yang kita terima dan kita masukkan dalam pikiran dan hati kita itu adalah firman Tuhan, maka hidup kita itu bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Kenapa? Karena iman kita akan bangkit. Dan kita akan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena yang kita terima firman Tuhan. Yang kita dengar, yang kita renungkan, yang kita pikirkan itu firman Tuhan. Sama seperti tubuh memerlukan makanan. Makanan apa yang masuk ke dalam tubuh, itu menentukan kualitas dari kesehatan tubuh itu. Kalau makanan itu sehat, sehatlah tubuhnya. Kalau makanannya tidak sehat, maka tidak sehat pula lah tubuhnya. Nah, kalau yang kita makan itu adalah firman Tuhan, bukan hoaks, bukan berita-berita yang datang dari sana-sini yang tidak jelas, bukan berita-berita yang menakutkan dan mengkhawatirkan, bukan. Saudara, sayangnya seringkali kita terlalu mendengarkan hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita ketimbang hal-hal yang membangkitkan iman kita kepada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya untuk kita tidak khawatir, dikatakan di Ulangan pasal 30 ayat 14-15. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Boleh dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi Tuhan katakan, ingat firman ini dekat. Di mana firman itu dekat? Di mulut kita, di bibir kita, di dalam hati kita. Untuk kita katakan, untuk kita lakukan, untuk kita percayai. Sehingga setiap hari di dalam tindakan kita, itu yang menjadi wujud dari tindakan kita. Karena kita mau mentaati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengapa itu penting? Karena setiap hari kita diperhadapkan. Ada kehidupan, ada keberuntungan, ada kerugian, ada kematian, ada kecelakaan. Mana yang mau kita pilih? Tentu kita akan memilih kehidupan. Kita tentu memilih keberuntungan. Kita tentu memilih jalan keselamatan. Karena itu perkatakan yang benar, percayai yang benar, pegang yang benar, yaitu firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita ingin supaya tidak khawatir di dalam kehidupan kita, maka yang ketiga, saudara, kekhawatiran itu harus diserahkan dan kemudian dilawan. Artinya kekhawatiran itu nggak boleh dibiarkan. Kalau karena keadaan yang ada, kemudian kita tercekam dengan kekhawatiran dan ketakutan, itu tidak boleh dibiarkan. Jadi harus gimana, Pak? Harus diserahkan kepada Tuhan. Katakan dengan jujur, Tuhan, aku khawatir dengan semua keadaan ini. Tapi aku mau menyerahkannya kepadamu. Dan mulai sekarang, aku tidak mau khawatir lagi. Aku menolak semua kekhawatiran. Aku melawan setiap upaya-upaya kegelapan. Aku melawan setiap upaya-upaya iblis yang mencoba membuat aku khawatir dan takut. Dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah di 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 9 dikatakan begitu? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kekhawatiran itu jangan dipegang sendiri. Saudara khawatir kenapa? Karena engkau tidak mampu mengatasinya. Sudah tahu tidak mampu, jangan dipegang sendiri terus.
Serahkan kepada Tuhan. Jangan serahkan sama orang lain juga belum tentu bisa. Orang lain belum tentu mampu. Serahkan kepada Tuhan. Kenapa serahkan kepada Tuhan dikatakan? Sebab, iya, maksudnya Tuhan yang memelihara kamu. Kemudian dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi lawan kita si iblis itu senjatanya cuma satu, tipuan. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Seperti singa itu artinya bukan singa. Kalau seperti manusia itu bukan manusia. Kalau seperti seperti anjing itu bukan anjing. Kalau seperti singa itu bukan singa. Yang mengaum-ngaum, dia hanya bisa mengaum untuk mencari orang yang dapat ditelan. Siapa yang dapat ditelan? Yaitu yang khawatir. Yang begitu dengar auman singa langsung ketakutan. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menjajah hidup kita, melumpuhkan kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Dan lawan. Jangan diam. Lawan dengan iman yang teguh. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga. Kalau kita ingin hidup tetap segar, di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Yang ketiga, yang terakhir, yang penting bagi hidup kita adalah mengingat, mengerti, memahami penyertaan Tuhan atas hidup kita yang terus-menerus, tidak pernah tidak ada. Saudara, penyertaan Tuhan atas hidup kita itu terus-menerus tidak pernah tidak ada. Saya mau cerita tentang seorang yang gambarnya ada di sini. Namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom adalah seorang wanita Kristen yang taat kepada Tuhan, hidup mengabdi kepada Tuhan. Dia orang Belanda yang hidup pada waktu Perang Dunia Kedua. Saudara Corrie dan saudara perempuannya Betsy. Ini dua orang yang dikenal hebat pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka memutuskan, dua orang ini, untuk mereka menolong orang-orang Yahudi, yaitu dengan cara menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kejaran tentara-tentara Nazi yang kejam. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh tentara Nazi dan dibunuh. Dimasukkan ke kamp konsentrasi, dibunuh dengan kejam. Nah, dua wanita ini punya misi untuk menolong orang-orang Yahudi itu menyelamatkan dari tangan kekejaman orang-orang Nazi. Dengan cara menyembunyikan mereka. Dan satu hari karena seseorang yang mengenal mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan, berkhianat, dan melaporkan ke tentara Nazi, dua bersaudara ini ditangkap dan dijebloskan ke kamp konsentrasi di Ravensbrück yang kejam sekali. Dan bertahun-tahun mereka berada di situ sampai akhirnya saudari wanita dari Corrie ten Boom, yaitu Betsy, meninggal di situ. Namun secara ajaib dan secara mujizat, Corrie tetap bertahan hidup, bahkan sampai akhirnya ia dilepaskan dari penjara Nazi itu, dari kamp konsentrasi. Sehingga kemudian kesaksian imannya dapat dibaca oleh banyak orang dan menjadi berkat. Betapa hebat perjuangannya selama hidupnya, mempertaruhkan nyawanya untuk bersaksi kepada orang-orang Yahudi, menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, seringkali saudara, Corrie ditanya
oleh orang-orang yang mengenalnya, yang mendengar kisahnya, wartawan-wartawan yang mewawancarainya. Seringkali orang itu bertanya begini, bagaimana sih sebetulnya Tuhan itu mempersiapkan kamu untuk satu misi yang luar biasa berat seperti ini? Kok bisa seorang wanita mengerjakan pekerjaan seperti ini? Persiapan apa sebetulnya yang Tuhan lakukan terhadap kamu, katanya. Nah, kalau mendengar pertanyaan seperti demikian, Kori selalu menceritakan kisah tentang masa kecilnya. Untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Persiapan apa yang Tuhan lakukan melalui kisah hidup di masa kecilnya. Lalu dia bercerita begini. Dia bilang, ketika saya masih kecil, ketika saya masih kecil, saya pergi ke ayah dan berkata, "Ayah, saya takut. Saya tidak cukup kuat untuk menjadi martir Yesus." Satu kali Kori muda ini berkata kepada ayahnya. Kemudian ayahnya memandang wajah Kori dengan tatapan matanya yang penuh dengan kasih dan keberanian. Lalu dia katakan kepada Kori, "Anakku, ketika kamu akan pergi ke Amsterdam, dan kamu naik kereta api ke sana seorang diri, hanya bersama-sama dengan adikmu, kapan aku memberikan uang kepadamu?" Kata ayahnya kepada Kori. Lalu Kori menatap ayahnya dan dia mengatakan, "Ayah, engkau memberikan kepadaku uang pas setelah sampai di stasiun ketika aku mau naik ke kereta api dan membeli tiket. Saat itulah engkau memberikan kepadaku uang." Dia katakan ayahnya, "Ya, aku memberikan pada saat itu uang kepadamu. Aku tidak memberikan kepadamu uang 3 minggu sebelumnya, atau 3 hari sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya. Tetapi tepat pada waktu engkau membutuhkan. Itu benar, anakku," kata ayahnya. Lalu dengan kisah itu, Kori kemudian menjelaskan kepada orang yang bertanya. Demikian juga pemeliharaan Tuhan atas hidupku. Aku tidak perlu khawatir kapan aku memerlukan pembelaan dan kapan aku memerlukan pertolongan Tuhan. Karena pada waktunya, Tuhan telah menyediakan untukku. Tepat seperti ketika ayahku menyediakan apa yang aku perlukan tepat pada waktunya. Saudara, itulah yang namanya pemeliharaan Tuhan. Itulah yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan takut. Jangan takut nanti bagaimana ya Tuhan. Nanti bagaimana kalau terjadi ini. Jangan takut. Tuhan tidak menyediakan itu sekarang. Kenapa? Karena itu memang belum diperlukan. Pada waktu kita memerlukannya. Pada waktu itu nanti Tuhan menyediakannya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan 6 mengatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku, kata Tuhan, menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Pada waktu Yosua berada di dalam masa yang sangat kritis, dia harus menghadapi tantangan besar seorang diri. Biasanya ada Musa. Dia selalu berlindung di balik Musa. Dia selalu mengikuti Musa
Apa yang Musa katakan dia ikuti. Tapi kali ini Musa tidak ada. Dia berada paling depan dan dia harus memutuskan. Dia harus membuat keputusan. Dia harus bertindak. Supaya orang-orang yang dipimpinnya semua mengikutinya. Berkali-kali Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Apa alasannya Tuhan mengatakan jangan takut? Dia mengatakan, karena seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, karena Tuhan menyertai. Jadi Yosua nggak perlu takut, nggak perlu takut. Berulang kali dikatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Sama seperti Musa, kata Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Yaitu kapan diperlukan, kapan memerlukan pertolongan Tuhan, kapan memerlukan mujizat Tuhan, kapan memerlukan intervensi Tuhan, saat itu juga Tuhan bekerja. Saat itu juga Tuhan memberikan pertolongannya. Saat itu juga Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Jadi saudara, tetaplah andalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Dia. Di tengah masa seperti apapun, jangan khawatir, jangan khawatir. Kekhawatiran itu, kata Corrie ten Boom, dia katakan begini tentang kekhawatiran. Dia katakan kekhawatiran itu membawa beban hari esok. Dengan kekuatan hari ini, membawa dua beban sekaligus dalam satu hari. Kekhawatiran tidak akan melenyapkan kesedihan hari esok. Kekhawatiran malah akan menghabiskan kekuatan pada hari ini. Jadi artinya kekhawatiran itu nggak ada gunanya, saudara. Tidak perlu kita khawatir. Ganti kekhawatiran itu dengan berharap. Berharap kepada siapa? Bukan kepada manusia. Bukan kepada keadaan. Bukan kepada lingkungan. Tapi kepada Tuhan saja. Tuhan yang seperti pohon yang kokoh teguh dan tidak berubah selama-lamanya. Karena itu, izinkan saya sekarang berdoa untuk saudara dan kemudian saya menyerahkan kembali mic ini. Saya ajak kita sekalian berdoa. Tuhan, aku berdoa sekarang untuk semua yang mendengarkan acara ini dimanapun berada. Kami menyadari keterbatasan diri kami. Kami menyadari situasi yang kami hadapi tidaklah mudah. Namun kami tahu dengan pasti bahwa Engkau adalah Tuhan yang kokoh dan kuat. Engkau Tuhan yang melimpah dengan berkat. Bahkan Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya. Itu sebabnya ya Tuhan, aku tidak takut dengan apapun juga yang aku hadapi. Karena aku bersama-sama dengan Engkau yang mengasihi hidupku. Aku tidak khawatir dengan hari depan yang tidak pasti. Karena aku tahu bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan yang janjinya pasti dan kekal adanya atas hidup kami masing-masing. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa memohonkan berkat-Mu sekarang. Memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan penghiburan-Mu, memohonkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kau nyatakan atas semua hamba-hamba-Mu, atas semua anak-anak-Mu yang hidup mengandalkan Engkau dan menaruh harapan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pada Bapak Petrus Mawawi yang sudah sangat menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan, kesehatan, dan keluarga Bapak dengan lebih limpah lagi. Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, kita tetap segar di masa sukar, yaitu 3 hal penting. 1,
di tahun kering. Ya, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Jadi hidup kita akan tetap segar dan terus berbuah-buah. Yang kedua, yaitu sikap hati kita yang tidak khawatir, tidak perlu khawatir. Ya, khawatir harus disingkirkan. Kita serahkan hidup kepada Tuhan. Akui kekhawatiran kita kepada Tuhan. Lawan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Untuk yang ketiga yaitu penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan senantiasa menyertai kita terus-menerus. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Kita tidak perlu takut untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, untuk pengumuman sore hari ini yaitu pertemuan ibadah Happy Heart yang akan datang. Sementara ini masih diadakan 2 bulan sekali, yaitu setiap hari Senin minggu pertama. Untuk 2 bulan ke depan yaitu tanggal 4 Oktober tahun 2021. Nanti kita akan menyesuaikan dengan gereja, yaitu sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Semoga COVID sudah menghilang dan kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung. Tetapi apabila belum, ya tentu kita akan menyesuaikan dan mungkin masih secara online. Ya, Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tresya, dan dimanapun berada itu 5M. Tidak usah saya jelaskan, pasti Ibu Bapak Ibu sudah hafal ya, 5M itu wajib kita lakukan. Tetapi bagi kita, para lansia dan bagi saya sendiri, saya akan menambahkan 5 lagi ya Bapak Ibu. Saya akan tambahkan 5, biar genap 10 ya Bu. Jadi selain 5 tadi, nah, kita harus makan yang bergizi dan seimbang. M ya. 2, nah ini berarti 7 ya, 7. 6, makan yang bergizi dan seimbang. 7, menjemur badan. Lah, jangan lupa ya Bu, Bapak Ibu, jangan takut menjemur badan. Saat ini kita hitam enggak apa-apa ya. Saya juga menjemur badan, hitam biar saja, yang penting sehat ya. Yang ke-8, mengistirahatkan tubuh. Ya, kita tidur minimal 7 jam per hari. Yang ke-9, mengistirahatkan pikiran. Jangan mikir yang berat-berat. Nah, itu tadi seperti firman yang disampaikan Pak Petrus, jangan kita khawatir memikirkan, waduh nanti gimana, saya takut. Nah, udah, nggak usah, jangan pikir yang berat-berat. Ya, kita happy saja ya. Nah, happy ya. H yang 10 yang paling terakhir. Nah, ini yang paling penting itu. M terakhir, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. Kita bisa mengikuti melalui ibadah harian GKPB Fajar Pengharapan. 3 kali sehari. 10 ya Bu ya. Jadi itu top. Nah, supaya kita tetap sehat dan kita tetap kuat, tetap segar di masa sukar. Amin. Demikian pertemuan ibadah kita kali ini, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, semua jemaat yang dikasihi Tuhan telah bergabung dalam ibadah kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kegilapkan. Sebelum ditutup di dalam doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Tiono, Bapak penarik kita, kami juga dari
seluruh pengurus Happy Heart Ministry dan secara pribadi ikut berduka cita kalau pada hari ini tadi pagi telah dipanggil Tuhan suami dari Ibu Suryati yang setia di dalam pelayanan Happy Heart Ministry. Ibu-ibu pasti tidak asing lagi, Bapak Ibu. Suami dari Ibu Suryati yaitu Bapak Yusuf. Tadi pagi jam 5.20 dalam usia 91 tahun. Oh, Tuhan luar biasa. Sudah menambah 21 tahun. Bonusnya panjang sekali ya. Kalau Tuhan mengizinkan, kita juga minta agar Tuhan juga memelihara kita, menyertai kita, dan menambah bonus kita dengan sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Gunawan Tiono, Bapak Penatua GKPB Fajar Pengharapan, untuk menutup dengan doa penutup dan doa berkat. Silahkan Bapak. Sebentar, ya. Maha baik Allah kami yang berada dalam surga, Allah yang kami puji, kami puja, kami sembah dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami mengucap syukur kalau sore hari ini Happy Heart boleh kumpul walaupun melalui Zoom, tapi kami tahu ada hati yang membara, hati yang rindu akan berkat Tuhan, hati yang rindu akan firman Tuhan, dan kami sudah menerimanya melalui hamba-Mu, saudara kami Pak Petrus Nawawi. Kami diajar oleh firman-Mu untuk hidup tidak berkhawatir dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kekhawatiran seringkali tidak terlihat, tetapi ada di dalam diri setiap kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu malam hari di dalam penutup acara ini. Tuhan, hilangkan kekhawatiran yang suka mengganggu dalam hidup kami, gantikan kami dengan penyertaan Tuhan, karena kalau Tuhan yang menyertai, maka hidup kami akan berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan Happy Heart dalam tangan Tuhan, agar pada pertemuan yang akan datang, Tuhan tetap memberkati kami, bahkan mengirimkan lebih banyak lagi saudara-saudara kami yang sore hari ini tidak bisa ikut hadir dalam Zoom Happy Heart ini. Pada pertemuan yang akan datang, kami akan bisa dikumpulkan bersama-sama. Sekali lagi ya Tuhan, kami ucap syukur, biar berikan kami hati yang selalu bergantung, berharap padamu saja, karena kami sadar, tanpa Tuhan, kami tidak mampu mengatasinya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, maka kami tidak mampu. Tapi kalau Tuhan ada pihak kami, siapa lawanmu ya Tuhan. Itu sebabnya kami ucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat panitia pertemuan sore hari ini. Tetap tegar di masa sukar. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Kawan, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Yesus beserta kita. Sampai bertemu Bapak Ibu, Oma-oma. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Belum siap pun. Aduh. Mana?